Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema sepanjang minggu ini yaitu menyingkirkan penyakit rohani. Nah, untuk hari ini ya kita akan bahas tentang bagaimana membuang pikiran yang sia-sia. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 bisa Bapak Ibu baca secara keseluruhan, dan saya akan baca ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus di sini menasihati supaya orang-orang percaya itu tidak mengikuti hidup sama seperti orang lain, yaitu yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena pikiran yang sia-sia itu adalah kebodohan dan hidup dalam hawa nafsu duniawi. Pikiran sia-sia juga itu menimbulkan berbagai macam kecemaran dan kejahatan dalam kehidupan manusia. Nah, apa saja bentuk hasil dari pikiran yang sia-sia yang kalau kita tidak buang, ya itu dalam kita baca dalam firman Tuhan secara lengkap. Dalam ayat 25 dikatakan berdusta, kemudian ayat 28 mencuri, ayat 29 perkataan kotor, dan ayat 31 kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, dan pertikaian, dan segala macam bentuk kejahatan. Nah, semua itu berasal dari suatu pemikiran, kemudian diolah, selanjutnya ditindaklanjuti. Jadi tidak ada suatu kejahatan yang tiba-tiba dilakukan tanpa ada suatu pemikiran terlebih dahulu. Karena dalam pikiran kita itu terjadi suatu peperangan ya antara yang baik dan yang jahat. Dan keputusannya itu ada dalam pribadi kita masing-masing. Ya, kita melakukan yang jahat atau yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila kita melakukan suatu kejahatan, itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan mencari kambing hitam. Jadi ada lebih baiknya daripada mencari kambing hitam, sebaiknya segera sadar dan bertobat. Itu lebih baik dan yang terbaik. Jadi supaya pikiran kita ini bersih, yang harus kita lakukan yaitu pertama membuang dulu pikiran yang sia-sia. Kemudian pikiran kita diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya ya kita menghidupi segala kebenaran firman Tuhan itu sehingga hidupan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.